penampilan kita dalam suatu adegan itu bukan masalah kuantitatif, tapi masalah kualitatif. Ngapain tampil sepanjang film tapi flop? Kalaupun misalnya kita cuma dapat porsi segitu, ya kita main segitu. Lama sekali nggak ketemu Mas Dodi 10 tahun ya? Iya, Saya juga dong. Guys, subscribe channel YouTubeku karena subrek itu nggak bayar. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar nggak kelewatan videoku selanjutnya. Halo Kakak Ari. Halo. Jalan baru itu ternyata adalah jalan baru. Jalan yang tadinya tanah kemudian dikasih aspal. Saya Ari Griti, selamat malam. Kita mau ngobrol-ngobrol katanya Mas Dodi. Ngobrol buat isi konten biar YouTubeku aktif. Yes. Soalnya kan udah 1 juta subscriber, nggak ada konten gimana? Sudah 1 juta subscriber. Ya. Gokil. Saya aja ngumpulin 160 orang susah loh. Tapi aku tetap bangga. Tapi harus terus. Enggak, aku enggak terus. Tahu diri. Karena udah 2 bulan 160, kayaknya ini bukan dunia. Bukan dunia. YouTube. Tapi YouTube kan buatku adalah sosmed. Soalnya menolong di selama pandemi ini ternyata. Oh, menyelamatkan pikiran. Karena kan kita mau berkreasi di mana nggak tahu. Betul. Akhirnya ada YouTube, sampean bisa Berkreasi. Tapi saya senang kalau hari ini bisa ketemu Mas Dodi ngobrol-ngobrol. Saya ini udah lama sekali nggak ketemu Mas Dodi 10 tahun ya. Iya. Saya juga dong. Baru ketemu. Tahun lalu kan kita syuting sama-sama. Sama-sama. Oh ya. Syuting. Aku ada di filmnya Kakak Ari. Harus, wajib. Filmnya lucu. Lumayan ya. Nggak ada pans yang meleset. Jadi setiap scene itu lucu semua. Tapi aku kurang puas sih sama scene-ku. Kenapa Mas? Kelihatannya Anda membuat aku tidak terlalu lucu di sini. Enggak, itu lucu banget. Semua orang mengatakan Dodi penampilan terbaik. Meskipun singkat, penampilan terbaik. Iya. Karena menurut saya penampilan kita dalam suatu adegan itu bukan masalah kuantitatif, tapi masalah kualitatif. Ngapain tampil sepanjang film tapi flop? Kalaupun misalnya kita cuma dapat porsi segitu, ya kita main segitu. Ibaratnya kita kayak main bola itu jadi pemain pengganti cuma 5 menit. Tapi kita nyetak 3 gol. Daripada pemain yang 90 menit tapi nggak nyetak gol. Nah, itu saya pemain cadangan berarti. Kiper. Main 90 menit nggak nyetak gol ya karena kiper ya. Ini kan film ini kan menarik banget ya. Insya Allah. Saya tertarik karena saya main. Iya. Dan ya, belum tentu orang lain kayak opo ini. Judulnya Pelukis Hantu. Itu kenapa kok Pelukis Hantu bikin premis itu kenapa? Apa Anda suka dengan horor-horor? Sebenarnya sih kalau orang melihat secara sepintas, mungkin pelukis hantu itu menceritakan seseorang yang melukis penampakan hantu sepintas. Tapi kalau kita menyelami lebih dalam film itu ada selipan tentang kasus 98. Pelukis hantu itu sebenarnya hantunya itu adalah hantu yang menghantui bangsa kita hingga saat ini. Aku kadang suka terharu Mas kalau sekarang saya lihat Mas Dodi lebih suka menyepi di gunung-gunung. Gini. Masih kan udah tinggal di gunung nih. Yes. 2 tahun, 3 tahun turun gunung kalau mau syuting doang. Iya. Nah, aku tuh udah mulai akrab sama binatang, burung. Aku ngerti tabiat mereka ini mau ngapain, ini lapar, dan itu mendekat ke aku, percaya sama aku itu loh, nempel-nempel gitu kayak burung. Takutnya kan aku akrab banget sama binatang, aku lupa interaksi sama manusia gitu. Pas ketemu saya, sekarang sudah kembali lagi ke Jakarta atau bagaimana? Ya, mau ke Jakarta lagi. Kita paling 1 tahun lah. Udah pindah di Jakarta ini fix. Ya bolak-balik, tapi aku nggak mau di sini terus. Soalnya kan dulu juga waktu mengawali karir pertama 2013 itu bolak-balik. Karena aku lebih betah di Malang memang. Oh, Jawa Timur itu enak terus. Rawonnya, makanannya, telurnya, berinteraksi sama manusia, dunia entertain kadang susah. Kadang manusianya itu ada yang santai, bolos, ada yang nggak terlalu santai. Nah, pernah ketemu nggak sih yang gitu? Kalau kita kan sebenarnya percaya sama mirroring ya, bahwa apa yang kita lakukan ke orang itu adalah cerminan yang orang lakukan ke kita. Meskipun tidak setiap hal yang kita lakukan ke orang, impact-nya ke kita juga, timbal baliknya juga sama. Tapi setidaknya sih kita mencoba. Kalau menurut saya sih, kalau kita tidak tegang sama orang, orang juga nggak akan tegang sama kita. Kalau kita santai sama orang, mungkin juga orang akan tetap santai sama kita. Saya keep untuk catatan berinteraksi sama orang. Soalnya kan om nggak terlalu luas. Enggak lah. Udah terlalu lama di hutan. Sebenarnya sih sama kayak hewan aja sih menurutku ketika kita berinteraksi. Kayaknya burung-burung itu menjadi dekat sama Mas Dodi karena Mas Dodi
sering berinteraksi juga dan tidak menunjukkan tanda-tanda membahayakan. Selain itu aku yang ngasih makan. Mungkin di dunia entertainment juga gitu, sampai harus sering-sering ngasih makan. Kayaknya sebenarnya memang pada akhirnya sama aja sih Mas Dodi. Menghadapi satwa di alam liar kan kita dekat karena kita tidak mengancam. Iya. Nah, mungkin kalau di dunia entertainment orang santai sama sampean karena nggak mengancam. Lain misalnya sampean mengancam karir dia, nah dia itu loh, iya. Padahal kita santai, tapi dia terancam. Dia merasa terancam. Betul. Dia merasa terancam kayak, aduh kok ada iki nongol. Nah, lucuan dia daripada aku. Nah, kok dia mengancam posisiku di sini. Nah, itu mungkin ya. Mungkin itu terjadi. Tapi aku bangga loh, senang bangga. Dulu kita dari komika yo. Sekarang Kak Ari jadi sutradara. Baru satu film Dan filmnya itu gak tayang neng bioskop. Jangkrik. Karena corona, pandemi. Kalau itu tayang wis kono sing nonton. Tapi ya, bagus juga. Film itu bagus banget. Bagus. Insyaallah bagus. Komedinya kena seremnya dapat. Beneran horor kan? Adegan lihat hantu itu bukan semena-mena CGI gitu, bener-bener halus. Ada konsepnya lah, terkonsep lah ya. Dan relate banget kayak Gipsy waktu memerankan jadi produser ya dia. Iya, benar-benar jadi kalau ratingnya bagus, kalau sudah nggak bagus, pusing lagi kepalanya dia marah-marah. Ganti. Jangan pakai komika. Udah sok lucu, miskin kok ngelucu. Tapi itu realita kan? Hampir semua komika dulu itu miskin, tapi sok ngelucu. Yang miskin sok ngelucu. Ada perasaan nggak sih waktu miskin kok lucunya semangat banget ya? Iya. Sekarang nggak terlalu semangat. Sekarang itu kayak besok masih bisa beli nasi bungkus ini, santai aja. Nggak usah lucu-lucu ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi emang keresahan sih. Tapi ngerasa nggak kalau keresahan sekarang itu susah dapet? Dulu kok banyak banget ya? Karena menurut saya dulu kita jujur. Ketika kita bilang kita miskin. Hidup kita susah. Ketika kita bilang kita merasa terdiskriminasi. Beneran. Sekarang kalau saya bilang saya ini didiskriminasi ya, mana? Nggak terlalu. Nggak. Kalau orang kayak, Bang Ari, mari. Udah santai, udah lebih kayak. Kalau dulu memang siapa yang tahu kita kayak, Mas ini Mas dulu. Merasa terdiskriminasi ada. Jadi keresahannya banyak banget. Iya, sekarang ya udahlah, kita coba cari liku-liku yang lain. Kayak Marcel, dulu kan dia miskin beneran. Tapi bentar lagi udah susah dia tuh, kayak susah premisnya. Susah banget jadi orang miskin, orang udah enggak. Terus sekarang udah tajir kamu sekarang kelihatannya. Di vlog rumahmu udah bagus. Enggak gitu. Udah enggak pakai sabun batangan, jangan bohong. Mas Hari ini dari komika, terus main film, terus komedi konsultan. Ya, penulis, tak lihat film Pelukis Hantu ini alurnya itu padat. Memang ada planting tapi ya nggak bosenin gitu. Kadang banyak kan yang terlalu planting kan kita pusing. Terus pas tiba-tiba faktanya muncul kita udah nggak tertarik plantingmu itu kepanjangan iya. Ini lumayan nggak terlalu panjang ya. Planting tapi ada punch. Kalau di set up tapi jangan terlalu panjang. Betul. Set up pasir ini sudah nggak peduli orang. Udah capek di sini. Anda mau bilang saya nggak lucu? Soalnya saya biasanya begitu. Enggak. Saya biasanya setupnya panjang loh. Makanya di stand up berhasil saya. Banyakan jobnya dia lagi kalau stand up. Kalau saya kan pendek, set up panseran. Sampai tuh baru selamat malam aja, selamat malam. Udah der. Gerbang. Udah dong. Selamat malam para fans. Kalau saya tuh harus selamat malam semuanya. Wah, senang sekali ya bergabung dengan kita di sini. Terus semangat ini kayaknya. Semangat dulu dong. Kita harus minta tepuk tangan 5 kali baru orang mulai. Enggak, tapi kan maksudnya di film ini nggak membosankan gitu. Kita nonton itu pernah nggak sih nonton terus cepetin deh. Karena secara nggak langsung saya kan main film sambil bikin konten kadang-kadang. Jadi kita tahu pacing lah. Pacing ini tapi Pelukis Hantu ini asik, alurnya cepet, timingnya, komedinya padat gitu. Pas mau cepetin, udah ganti adegannya kan? Iya kan? Ini mulai bosan nih, Enggak bosan. Tapi saya sih sebenarnya sebelum memutuskan untuk coba bikin sendiri, berusaha mengumpulkan pengalaman-pengalamannya dulu.
Jadi kan dulu saya komedi konsultan pertama di filmnya Ko Ernest. Ngenes. Terus Gokil itu lumayan. karir Pertamanya Ko di film. Ernest, betul. Terus saya komedi konsultanin lagi itu film Warkop di Reborn Oh iya. sama Mas Anggi Umbara. Yang booming itu ya. Luar biasa itu, booming. Paul. Terus saya komedi konsultanin lagi film Galundro sama Pak Herwin. Terus Lari ke pantai pernah. ya, Aku benar. Main sampean. Jadi aku yang main, kamu yang komediin kan? Iya, iya. Aku ada terus, kamu enggak kan? Kamu kan di bawah layar. Iya, Belakang layar iya. terus kan? Sampean lucu, orang lihat, wah lucu banget ini. Ya betul itu saya memikirkan. Lucu. Itu yang mikir, aku yang lucu. Yang lucu. Orang-orang selalu memberikan kredit. Wah, Dodi Mudarto lucu banget. Saya yang pusing kayak Tapi gimana. emang saya lucu loh. Iya. Tapi ada dia. Nah, jadi saya mengumpulkan Mas Dodit insight-insight dari banyak director. Jadi, oh Mas Anggi eksekusinya seperti ini, dia cara bikin komedinya begini, oke. Ko Ernest dia bikin komedinya begini, adegannya begini, oke. Pak Herwin bikin komedinya seperti ini, pengadeganannya seperti ini. Jadi kemudian insight-insight itu yang saya coba gabungkan untuk menjadi modalnya kita bikin film yang versinya kita, gitu. Mantap Kakak Ari. Pesan buat orang-orang yang pengen jadi sutradara gitu. Atau suruh fokus ke kerjaannya, nggak usah ngimpi deh. Kalau saya sih harus bermimpi lah. Saya juga tidak pernah bermimpi bisa jadi sutradara. Cuma jalan takdir membawa kita pada titik-titik yang, kalau saya rasa sih seperti kita naik tangga ya. Kalau kita naik tangga itu, kalau kita tidak fokus kita bisa terangkut dan jatuh. Tetapi kalau kita naik tangga hati-hati dari bawah ke atas, insya Allah suatu saat kita sampai di atas. Jadi kalau menurut saya sih ya kayak naik tangga aja, tidak usah buru-buru mau langsung melangkah sampai ke atas. Jangan sampai melangkah ke atas, kaki kita sangkut, ente jatuh ke bawah. Atau ada modal naik helikopter udah di atas, bingung, tidak tahu tadi naik ke sini bagaimana. Dibohongin. Iya, jadi orang tanya, ada apa yang terjadi di bawah, sudah tidak tahu. Jadi menurut saya ya paling ideal ya kita step by step aja, dari bawah naik ke atas pelan-pelan, dinikmati prosesnya, dipelajari setiap bagian-bagian kehidupan yang kita jalani. Jadi saya kan dulu juga awalnya mahasiswa lama, lulus. Berapa Kemudian semester tuh? 25. 25? Itu kuliah atau? Emang saya merayakan semester perak. Udah 50 emas ya? 50 emas. Kuliah hampir mirip sama usia pernikahan. Tapi saya menikmati prosesnya. Menikmati? Orang tua yang nggak menikmati. Iya. Mulai coba. Jadi, tapi saya menikmati prosesnya. Itu bagian dari proses pembelajaran. Kemudian saya stand up juga. Mungkin sekitar 2 tahun lebih baru saya masuk ke kompetisi. Baru saya hijrah ke Jakarta kan. Sebelumnya kan kita di Jawa Timur aja tuh. Ditelepon beberapa, ayo main stand up, ngisi acara di sini. Bukannya nggak mau sih, lebih kepada nggak ada uang untuk ke Jakarta. Jadi tunggu ada kompetisi aja, jadi bolak-baliknya bisa ditanggung kan, lumayan. Tapi kabarnya sekarang setelah jadi sutradara, Kak Ari ini gimmick pacaran sama Mbak Indah ya? Lambe nih. Itu bukan gimmick. Bukan gimmick. Oh, itu gimmick. beneran? Bukan gimmick. Tak kirain, ya ampun itu settingan loh. Kalau settingan pasti kami muncul warawiri di gosip dong. Oh, Itu iya, adalah iya. sebuah berkah dong. Iya dong, kayak wah kesempatan banget ini untuk gosip di sana sini. Tapi hidup. Tapi enggak, aku mikir ini mungkin aku berpikir sebagai netizen ya kan. Jadi Kak Ari gimmick nih pacaran sama Kak Indah nih. Terus ini kan film kedua kayaknya kayak bikin kayak Beauty and the Beast gitu versi Indonesia enggak ya? Ora ya. Ya ampun, aku netizen kok. Wong aku dalam Beauty and the Beast itu Delin kok. Nggak punya peran besar ya. Mantap. Jadi itu nggak ada settingan. Untuk saya hidup adalah kehidupan, jangan dijadikan gimmick, dinikmati aja di jalan. Karena kalau terlalu banyak gimmick dalam kehidupan, nanti bingung bikin gimmick apa lagi. Kalau mau rilis film, jadi jangan terlalu banyak gimmick dalam kehidupan. Nanti mau gimmick beneran susah udah kehabisan ide. Thank you Kakak Ari. Mantap. Udah ada di YouTube tuh. Jaga kesehatan semuanya ya.